Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, segenap kaula muda yang sangat saya banggakan. Apa kabar sore hari ini? Mudah-mudahan teriring doa Ustaz Haji Ahmad Yani Uhai dari Masjid Al-Muhajirun Komplek Telkom Legoso, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, mendoakan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus dapat meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan sore hari ini saya akan mencoba membincang seputar persoalan tips jitu agar kita senantiasa memelihara atau punya keinginan kuat untuk salat berjamaah ke masjid. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, siapapun di antara kita tentu punya keinginan kuat untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tetapi tidak semua orang bisa melangkah dengan penuh semangat untuk menunaikan ibadah salat berjamaah di masjid. Bahkan boleh jadi masjid terasa jauh dari kediamannya, padahal tidak terlalu jauh. Tempat-tempat pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkilo-kilometer bahkan menggunakan pesawat terbang itu terasa dekat. Tetapi sangat boleh jadi masjid yang hanya 1 kilometer atau 500 meter terasa begitu jauh, hanya dikunjungi pada hari Jumat 1 minggu sekali, atau boleh jadi juga hanya setahun sekali. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips bagaimana agar kita termotivasi, utamanya kaum laki-laki, termotivasi untuk melaksanakan salat berjamaah ke masjid pada waktu-waktu di mana kita memungkinkan untuk melakukan hal yang semacam itu, seperti pada saat kita sedang berada di rumah atau berada di kantor, tidak di dalam perjalanan. Yang pertama adalah tentu kita punya niat yang kuat. Canangkan niat yang kuat. Setiap saat, setiap waktu kita punya keinginan kuat untuk melaksanakan salat jamaah di masjid. Pada pagi hari kita niatkan, nanti siang salat zuhur. Kendati pun di kantor, saya ingin melaksanakan salat zuhur berjamaah dengan teman-teman di masjid kantor atau di musola kantor. Nanti salat asar. Nanti setelah kembali ke kediaman di rumah istirahat sejenak, kemudian bersih-bersih, berangkat ke masjid melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Demikian juga isya. Dan pada malam hari kita berniat kuat bahwa pada saat nanti salat subuh kita akan melaksanakan salat jamaah ke masjid. Harus punya niat yang kuat. Kalau tidak ada punya niat yang kuat, rasa-rasanya memang sudah pasti kita tidak terdorong jiwa kita untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, ini tips yang kedua ini sebenarnya bisa kita lakukan pada saat kita ingin memiliki rumah baru, mencari tempat, mencari lokasi, tinggal di sebuah perumahan atau komplek perumahan. Carilah tempat-tempat yang memang dekat dengan masjid.
ada kapling kosong, sebidang tanah, oh dekat dengan masjid, bolehlah kita bertempat tinggal di situ, di komplek misalnya, di satu perumahan. Kita cari, kita keliling dulu, lihat tempat-tempat yang ada di sekitar komplek. Kalau ada fasus dan fasum yang nanti akan dibangun masjid, nah cobalah kita mengambil tempat yang dekat dengan masjid. Atau kalau sudah ada masjid yang dibangun di sana, di komplek itu, atau di lokasi tertentu, di wilayah tertentu, maka sebaiknya memang kita pilih tempat yang dekat dengan masjid. Rumah kita dekat dengan masjid. Jadi tidak ada problem. Baik pada saat panas, pada saat hujan sekalipun, ya. Karena tidak jauh dari masjid, maka kita termotivasi, terdengar suara azan yang cukup merdu dan keras berkumandang di udara. Orang-orang lain barangkali tidak mendengarnya karena jauh dari tempat tinggalnya, tapi kita mendengar azan itu dan kita kemudian termotivasi untuk datang dan salat berjamaah ke masjid. Makanya Rasulullah SAW satu ketika sempat menasihati, menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat. Apa kata beliau? Al-jar qablada. Tetangga atau orang-orang atau lokasi yang ada di sekitar kita itu harus kita perhatikan. Kita lihat betul sebelum kita membangun tempat kediaman yang akan kita bangun di tempat tersebut. Kita perhatikan tetangga kita siapa sih, lokasi apa sih yang ada di dekat dengan rumah kita yang akan kita bangun itu, lokasi itu kita pilih. Sebelum yang lain-lain kita lakukan, kita memilih area-area yang ada di sekeliling kita yang kira-kira bisa membawa kita mengarah kepada kebaikan-kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga tentu adalah bergaul. Bergaul, bersahabat akrab dengan orang-orang yang memang cinta dengan masjid. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang cinta salat berjamaah ke masjid, tentu kita akan mengikuti. Ini sudah menjadi rumus yang sangat umum. Misalnya ketika akhlak baik ada pada seseorang yang kita akrab dengannya, maka akhlak baik itu akan terpengaruh atau berpengaruh pada kita. Kita akan menjadi orang yang mengikuti akhlaknya yang baik itu. Tetapi ada juga pepatah yang menyebutkan su'ul khuluqi yu'di, bahwa perilaku yang buruk, akhlak yang buruk itu juga bisa mempengaruhi. Maka pandai-pandailah kita memilih bergaul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang baik karena terpengaruh oleh akhlak dan perilakunya yang baik. Sama dengan ke masjid, kita bergaul dengan orang-orang yang cinta salat berjamaah ke masjid, maka insya Allah kita juga akan termasuk orang yang terpengaruh untuk mengikutinya, melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Lalu yang berikutnya, yang keempat, banyaklah kita membaca informasi tentang fadilah salat jamaah ke masjid. Saya kira ini sudah menjadi sesuatu yang sangat umum, sangat kita ketahui bahwa salat jamaah itu pahalanya, fadilahnya lebih besar daripada salat sendiri. Baik salat jamaah itu dilaksanakan di rumah dengan istri, dengan anak-anak, maupun salat jamaah di tempat yang lain. Tetapi tentu saja salat jamaah di masjid itu fadilahnya jauh lebih besar lagi, karena Rasulullah SAW juga memotivasi untuk hal yang semacam. Berikutnya yang kelima adalah kita harus memaksakan diri kita. Jangan dibiarkan diri kita terlena pada zona-zona aman, di mana azan berkumandang kita diam saja, kita santai saja, kita rileks saja. Zona-zona aman yang semacam itu, zona-zona datar yang semacam itu mesti kita hindari. Ketika azan berkumandang, kita segera sigap, cepat ambil wudu dan melaksanakan sholat. Kalau mungkin kita berangkat ke masjid, paksakan diri kita. Kita paksakan. Pertama mungkin terpaksa, tapi yang kedua akan menjadi bisa, dan lama-lama juga akan menjadi biasa. Semua hukum alam terjadi yang semacam itu. Jadi insya Allah kalau kita paksakan diri kita juga akan bisa dengan penuh semangat melaksanakan salat jamaah ke masjid. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengadu
bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikan hidayahmu, hidayah maunahmu ya Rabb, supaya aku ini menjadi orang yang rajin salat jamaah ke masjid. Supaya hati kita ini disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya keinginan kuat, punya semangat yang kuat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hidayahnya, hidayah maunahnya, hidayah taufiknya, untuk kita melaksanakan salat yang kita lakukan sama-sama dengan yang lain, kita sama-sama berjamaah di masjid. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah beberapa tips jitu agar kita termotivasi, punya semangat yang kuat untuk selalu memelihara salat berjamaah ke masjid. Jangan lupa bahwa tempat tinggal yang dekat belum tentu menjamin kita menjadi orang yang sering salat jamaah ke masjid. Rumah kita yang jauh belum tentu juga memberikan pengaruh terhadap kita jarang salat berjamaah ke masjid, belum tentu. Bisa jadi yang jauh lebih rajin ke masjid salat berjamaah, tapi kadang-kadang yang dekat justru tidak terdengar lagi suara azan yang melengking, sehingga dia tidak lagi melaksanakan salat jamaah ke masjid. Karenanya pasang niat bergaul dengan orang-orang yang sering datang ke masjid atau melaksanakan salat ke masjid. Banyak-banyak baca literatur tentang fadilah salat jamaah ke masjid. Pasang niat yang kuat, paksakan diri untuk melangkahkan kaki ini, melangkahkan ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, taufik dan maunahnya, meringankan kaki, melangkahkan kaki kita untuk sama-sama dengan yang lain melaksanakan ibadah sholat jamaah ke masjid. Mudah-mudahan bincang kita pada kesempatan kali ini memberikan manfaat. Dan akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.